Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halidah Rohimatul Aini dan juga rekan saya Helma Urfiani. Di sini kami dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis evaluasi hasil pembelajaran. Baik, jenis-jenis hasil evaluasi pembelajaran ini terdiri dari evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif, dan kemudian ada evaluasi diagnostik, dan juga ada evaluasi portofolio, dan terakhir ada evaluasi observasi. Baik, yang pertama adalah evaluasi formatif. Pengertian, evaluasi formatif ialah evaluasi yang dilaksanakan agar guru tahu sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program pembelajaran. Evaluasi formatif dapat juga didefinisikan sebagai penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback, dan kemudian menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau telah dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi formatif dapat dilaksanakan dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Kemudian ada tujuan penilaian formatif. Yang pertama adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan program secara berkala. Menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan yang direncanakan, menentukan apakah sumber-sumber telah digunakan sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian setiap kesalahan yang terjadi akan dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Memberikan kompensasi, penilaian ini memberikan referensi terus-menerus untuk perencanaan, pelaksanaan program yang lebih baik, dan penggunaan sumber. Kemudian ada elemen kunci penilaian formatif. Yang pertama adalah menciptakan budaya kelas yang mendorong interaksi dan penggunaan alat penilaian. Bloom, Hastings, dan Meadows memperkenalkan konsep penilaian formatif pada tahun 1971. Mereka dengan resmi mempublikasikan ide bahwa penilaian tidak hanya diinginkan untuk menilai secara sumatif terhadap peserta didik, tapi juga harus melakukan penilaian formatif. Selama proses pembelajaran, evaluasi formatif sangat perlu dan harus dilakukan. Kemudian kedua, menciptakan tujuan pembelajaran dan melacak perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut. Negara-negara anggota OECD sudah menentukan standar untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan melacak perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di kelas yang bermacam-macam. Penelitian OECD menyatakan bahwa pendidik menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran di kelas agar kebutuhan peserta didik yang bermacam-macam dapat terpenuhi. Kemudian, penggunaan berbagai pendekatan untuk menilai pemahaman peserta didik. Pendidik di sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian menggunakan berbagai pendekatan untuk menilai perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu dalam berbagai konteks. Kemudian selanjutnya memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik dan menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Kemudian selanjutnya ada peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Penilaian formatif untuk meningkatkan pembelajaran. Ada beberapa manfaat penilaian formatif pendidik dan peserta didik, antara lain adalah bermanfaat agar pendidik mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai bahan program pembelajaran secara lengkap atau tidak. Kemudian yang kedua, sebagai upaya untuk perbaikan. Evaluasi formatif pada masa pandemi. Pada masa pandemi, pendidik melaksanakan evaluasi melalui video call, lalu pendidik mengirimkan tugas kepada peserta didik melalui WhatsApp dan Google Form. Tetapi peserta didik tetap dalam pengawasan orang tua di rumah, dan ini tentu saja sangat membantu untuk tetap menjaga jarak dan tidak keluar rumah jika tidak perlu. Evaluasi sumatif. Kita beralih ke evaluasi sumatif, yakni evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah 1 semester atau akhir tahun ajaran untuk menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Istilah sumatif sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu sum, yang berarti jumlah atau total. Evaluasi sumatif merupakan proses mengumpulkan informasi lewat kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk meninjau dan menetapkan mutu ataupun nilai media pembelajaran. Tujuan evaluasi sumatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran tentang bagaimana peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menentukan kelulusan peserta didik dan kenaikan kelas. Yang ketiga, memberikan feedback atau umpan balik yang bermanfaat kepada peserta didik untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar mereka di masa depan. Kemudian ada jenis-jenis tes pada evaluasi sumatif. Ada tes tertulis, dan juga ada tes lisan, ada tes portofolio,
Dan juga ada proyek. Tes tertulis seperti tes pilihan ganda, isian, deskriptif, dan lain sebagainya. Tes lisan tentu saja tes secara langsung dan disampaikan secara diskusi atau presentasi. Kemudian portofolio berguna untuk kompilasi hasil karya peserta didik sehingga penilaian tercapai, tujuan pembelajaran dapat terlaksana. Kemudian proyek adalah salah satu bentuk evaluasi sumatif yang menuntut peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Kemudian ada kendala dalam pelaksanaan evaluasi sumatif. Tentu saja dalam setiap evaluasi yang digunakan ada kendala dan lain sebagainya. Seperti yang pertama, peserta didik seringkali menyontek. Tapi dari sana, guru dapat menilai kejujuran peserta didik menggunakan penilaian sumatif. Jika peserta didik mengerjakan soal dengan jujur dan nilainya bagus, artinya peserta didik tersebut sudah belajar dengan baik. Yang kedua, pengelompokan model soal sesuai kemampuan anak. Dalam kurikulum Merdeka, pemberian soal tidak bisa disamakan antar individu. Kemudian yang ketiga, pemberian materi oleh guru. Kendala yang dihadapi juga yaitu mengenai tingkat prestasi peserta didik. Jika peserta didik tidak bisa mencapai nilai KKM, maka akan diberikan remedial. Kemudian yang keempat, ketika guru memberikan materi pembelajaran pada peserta didik, harus sesuai dengan apa yang ada di soal tes sumatif. Kemudian ada evaluasi diagnostik, pengertian. Evaluasi diagnostik ialah evaluasi yang digunakan untuk memeriksa atau mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki peserta didik, sehingga bisa diberikan tindakan yang tepat dan untuk mengetahui seberapa baik peserta didik telah menguasai materi yang telah diajarkan. Diagnostik ialah jenis tes yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan peserta didik dalam pembelajaran untuk menentukan cara terbaik untuk menangani masalah tersebut. Sebelum tes sumatif, tes diagnostik biasanya dilakukan terlebih dahulu. Pentingnya evaluasi diagnostik. Karena kemampuan tiap peserta tidak sama, peserta didik yang gagal dalam belajar tidak dapat dianggap bodoh, karena kemampuan peserta didik menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik mereka. Oleh sebab itu, pendidik melakukan evaluasi diagnostik untuk menentukan masalah atau hambatan yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar semua peserta didik dapat berhasil secara bersamaan, setiap peserta didik harus mendapatkan perhatian khusus dari pendidik. Karena kemampuan tiap peserta didik tidak sama, peserta didik yang gagal dalam belajar tidak dapat dianggap bodoh. Baik, berikutnya fungsi tes diagnostik. Yang pertama, mendeteksi masalah atau kesulitan yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, merencanakan langkah selanjutnya dan untuk memecahkan masalah atau kesulitan belajar yang sudah diidentifikasi. Karakteristik tes diagnostik. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Yang kedua, dibuat berdasarkan analisis sumber kesulitan. Yang ketiga, menggunakan bentuk soal tanggapan atau supply response, uraian atau jawaban singkat. Yang keempat, apabila menggunakan bentuk soal tanggapan yang dipilih, sertakan alasan pilihan. Yang kelima, menyertakan rancangan tindak lanjut yang sesuai dengan kesulitan yang sudah diidentifikasi. Kemudian ada pengembangan tes diagnostik. Pengembangan tes diagnostik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang belum tuntas. Untuk mengetahui pencapaian suatu kompetensi dasar bila dilihat dari munculnya beberapa indikator. Yang kedua, menentukan sumber masalah atau kesulitan peserta didik. Sesudah melakukan identifikasi terhadap indikator yang bermasalah atau kompetensi dasar, selanjutnya menentukan sumber masalah. Yang ketiga, menetapkan bentuk dan jumlah soal yang sesuai. Jenis soal untuk tes diagnostik bisa berupa pilihan ganda, isian, uraian, ataupun kinerja menyesuaikan dengan sumber masalah yang diduga pada bagian mana masalah tersebut terjadi. Yang keempat, penyusunan kisi-kisi. Sebelum membuat soal, tentu harus menyusun kisi-kisi terlebih dahulu. Yang kelima, membuat soal. Yang keenam, mereview soal. Dan ketujuh, penyusunan kriteria penilaian. Selanjutnya kita beralih ke evaluasi portofolio. Evaluasi portofolio ialah penilaian berkelanjutan yang mengevaluasi proses hasil pembelajaran dengan menggunakan bukti dari dokumentasi dan karya peserta didik untuk meninjau perkembangan mereka dalam pembelajaran. Portofolio juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan pekerjaan khusus peserta didik yang terus berkembang, yang memungkinkan pendidik dan peserta didik menilai kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik.
Kemudian ada kelebihannya. Yang pertama, pendidik diberikan kesempatan untuk menilai secara fleksibel dengan tetap mengikuti pedoman kompetensi dasar dan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan. Yang kedua, peserta didik dapat terlibat dalam penilaian diri, refleksi, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Dan yang ketiga, membantu guru dalam melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel tanpa membatasi kreativitas peserta didik di kelas. Kemudian ada juga kekurangannya. Yang pertama, penilaian portofolio sulit dianalisis karena kurang menggunakan angka. Pendidik cenderung hanya fokus pada pencapaian akhir sehingga pendidik kurang memperhatikan proses penilaian. Pelaksanaan penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan secara optimal jika pendidik menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih menonjolkan perannya sebagai pengajar. Karena kemungkinan peserta didik tidak akan dapat mengekspresikan inisiatif dan kreatif sepenuhnya. Hambatan yang dialami guru dalam penilaian portofolio. 1. Kendala waktu. 2. Kendala penyimpanan. 3. Kendala pemahaman peserta didik. Kendala waktu. Evaluasi portofolio membutuhkan banyak waktu. Kemudian kendala penyimpanan. Ruang penyimpanan merupakan salah satu indikator yang diperlukan dalam melaksanakan evaluasi portofolio. Kemudian kendala pemahaman peserta didik. Peserta didik belum paham mengenai penilaian portofolio. Hal ini menjadi salah satu kesulitan pendidik dalam menjalankan evaluasi portofolio. Namun masih bisa diatasi dengan penilaian secara langsung oleh guru, sehingga guru menjadi buku penilaian sendiri. Yang terakhir ada evaluasi observasi. Observasi yaitu sebuah proses pencatatan dan pengamatan berbagai fenomena secara sistematis, logis, objektif, dan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis evaluasi observasi. Observasi berstruktur, di mana semua tugas guru sebagai pengamat sudah diatur berdasarkan kerangka kerja yang mencakup faktor-faktor yang sudah direncanakan untuk kategorisasinya. Yang kedua, observasi tidak berstruktur, di mana berarti bahwa semua kegiatan guru sebagai pengamat tidak dengan kerangka kerja. Kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Yang kedua, peserta didik atau orang yang diamati tidak merasa bahwa dirinya sedang diamati karena situasi yang bebas tanpa adanya tekanan dari manapun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan dan kebiasaan, minat, serta sifatnya secara alami. 3. Data yang didapatkan dengan observasi meliputi beberapa aspek kepribadian individu, sehingga dalam mengolah data tidak berat sebelah atau hanya memprioritaskan salah satu aspek saja dari capaian hasil belajar peserta didik. Kekurangan adalah sebagai suatu teknik evaluasi dan beberapa individu yang menunjukkan tingkah laku yang sama belum tentu memiliki arti yang sama bagi peneliti-peneliti yang lain. Karena tentu saja berbeda orang berbeda perspektif atau berbeda orang berbeda pendapat sendiri dan berbeda orang juga berbeda penilaiannya sendiri. Tahap-tahap penyusunan pedoman evaluasi observasi. Yang pertama adalah perumusan tujuan observasi, kemudian menyusun kisi-kisi observasi atau layout, kemudian menyusun pedoman observasi, kemudian menentukan hal-hal yang perlu diamati, dan melakukan observasi saat peristiwa sedang berlangsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.